Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tini mahani bhikkhave pandita panyadhani sapurisa panyadhani. Katamani tene dhanang bhikkhave pandita panyadhani sapurisa panyadhani. Pabhajang bhikkhave pandita panyadhani sapurisa panyadhani. Mata pitunang bhikkhave upadhanang pandita panyadhani sapurisa panyadhani. Te Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. O para biku, ketiga hal ini disarankan oleh para bijaksana, disarankan oleh orang-orang baik. Apakah ketiga hal itu? O para biku, berdana disarankan oleh para bijaksana, disarankan oleh orang-orang baik. Meninggalkan kehidupan rumah tangga, o para biku, disarankan oleh para bijaksana, disarankan oleh orang-orang agung. Para biku, merawat ayah dan ibu, disarankan oleh para bijaksana, disarankan oleh orang-orang baik. Pandita Sutta, Anguttara Nikaya, Tikha Nipata. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita bersama yang berkumpul di Dhammasala Wihara Tanah Putih, ya, bersama untuk ya melatih diri, ya, membimbing diri pada hal-hal yang baik, ya, pada kegiatan-kegiatan yang baik. Seperti halnya pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita sangat bersyukur, ya, di mana pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita masih memiliki kesehatan, ya, masih memiliki usia yang panjang, dan kita masih memiliki kehidupan yang berkecukupan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, seperti ya yang sudah dikabarkan, ya, di media sosial, ya, dari Wihara Tanah Putih, ya, baik lewat Instagram, ya, lewat Facebook, ya, dan YouTube, ya, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya mendapat, ya, kesempatan untuk kembali menguraikan uraian dhamma, ya, yang dimana kesempatan pagi hari ini, ya, saya mengambil tema, ya, menjadi orang baik, ya, membutuhkan latihan. Ya, sesungguhnya, ya, kemarin ada kekurangan kata. Ya, kalau kemarin, ya, seingat saya, ya, berbuat baik, ya, butuh latihan. Ya, tetapi, ya, sebenarnya lebih tepatnya lagi menjadi orang baik, ya, ya, membutuhkan latihan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari semuanya, ya, hal-hal seperti ini, ya, sangat lumrah, ya. Sesungguhnya, ya, kita hidup di dunia ini masih banyak juga orang-orang yang berusaha menjadi orang baik. Ya, termasuk Ibu Bapak semuanya, baik yang di Dhammasala maupun yang ada di, ya, rumah masing-masing, ya, semuanya ini, ya, tentu sedang melatih menjadi orang baik. Ya, salah satunya apa? Ya, salah satunya Anda mendengarkan uraian dhamma yang akan saya sampaikan ini. Nah, syukur, ya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, guna, ya, menjadi, ya, pedoman, ya, menjadi pedoman, ya, menjadi arahan, ya, di mana kita, ya, semakin usianya bertambah, ya, kebijaksanaan juga makin bertambah. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, ya, kalau kita melihat dalam kehidupan di masyarakat, ya, kita, ya, masih bisa merasa, ya,
bahagia ya, merasa bahagia di mana masih ada orang-orang yang sedang berlatih menjadi orang baik. Seperti apa contohnya gitu. Ya, salah satunya adalah ketika ada orang yang ketika melakukan perbuatan baik ya, kemudian mengabadikannya lewat memfoto ya atau mengambil video ya. Nah, kemudian mengabadikannya ya dan membagikannya lewat media sosial ya, lewat media sosial. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya sudah menandakan ya seseorang ini eh, ketika mengabadikan momen-momen ketika melakukan kebajikan itu ya sebenarnya ya ketika mengunggah ke media sosial ya ini sesungguhnya tujuannya umumnya mengajak seseorang untuk ya bisa terinspirasi dari apa yang dia sendiri lakukan. Tetapi ada sebagian orang yang terkadang melihat bahwasanya ketika ada yang sedang melakukan perbuatan baik, ya itu seolah-olah sedang ya memamerkan, ya seolah-olah sedang dipamerkan apa yang sudah dilakukannya itu. Nah, memang ya dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang demikian ketika melakukan perbuatan baik, mengabadikannya lewat foto ataupun video, memang ada yang bertujuan untuk ya memamerkan, ya supaya apa? Supaya nama baiknya ini tersebar kemana-mana. Tetapi tidak semuanya demikian, karena ada kalanya ya ketika seseorang atau suatu wihara melakukan ya pengambilan foto atau video ini tujuannya supaya apa? Supaya mengajak ibu bapak ya yang ada di rumah ya dimanapun berada yang melihat ya videonya itu atau fotonya itu supaya apa? Supaya terinspirasi dan mau melakukan hal yang sama, yaitu berbuat kebajikan. Nah, Sang Buddha juga pernah menyampaikan dalam salah satu sutta di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, ya, di sana Sang Buddha memberikan ada 4 jenis orang yang terdapat di dunia ini yang berkenaan dengan ya latihan. Di mana ya yang akan saya sampaikan ini ya kutipannya saja, yaitu pada jenis orang nomor 4 ada orang yang ya hidup untuk kesejahteraannya dia sendiri juga demi kesejahteraan orang lain. Artinya apa? Dia selain melatih diri ya untuk memperbaiki diri dia sendiri, nah dia juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu untuk melakukan kebajikan. Ya. Anda bisa buka dalam Anguttara Nikaya. Nah, di dalam Anguttara Nikaya itu ya terdapat ya sutta yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, para biku ya, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah keempat hal ini? Ada orang yang berlatih demi kesejahteraannya sendiri, tetapi bukan demi kesejahteraan orang lain. Ada seseorang yang berlatih demi kesejahteraan orang lain, tetapi bukan demi kesejahteraannya sendiri. Ketiga, ada seseorang yang berlatih bukan demi kesejahteraannya sendiri, juga bukan demi kesejahteraan orang lain. Dan keempat, orang yang berlatih demi kesejahteraannya sendiri, juga demi kesejahteraan orang lain. Nah, jenis nomor 4 inilah yang yang bisa dijadikan acuan ya. Menjadikan acuan di mana ya seperti hanya contoh tadi yang saya sampaikan ya. Ada orang yang ketika berbuat baik mengabadikannya lewat foto maupun video ini bertujuan untuk mengajak. Jadi selain dia sendiri praktek ya untuk melakukan kebajikan, ya dia sendiri juga mengajak ya. Ada niatan menginspirasi yang lain ya. Nah, di sini disampaikan bagaimanakah para biku ya, seseorang yang berlatih untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ya, seseorang berlatih untuk melenyapkan nafsu kebencian dan delusi sendiri, dan ia mendorong orang lain untuk melenyapkan nafsu ya, kebencian dan delusi mereka. Dengan cara inilah seseorang berlatih demi kesejahteraannya sendiri juga demi kesejahteraan orang lain. Sama dengan contoh yang ada di kehidupan masyarakat sekarang. Terlebih lagi, ya
sekarang ketika melakukan perbuatan baik ya terus diabadikannya ke YouTube atau ke media-media sosial ya, malah lebih apa namanya ya mengikuti perkembangan zaman begitu. Nah, ini bisa menghasilkan uang ya. Dimana ketika dimasukkan YouTube ini bisa menghasilkan apa namanya ya apa penghasilan gitu. Bahkan ada orang yang mencari penghasilan hari yang membuat konten atau membuat YouTube, ya membuat video di YouTube begitu. Nah, hal-hal seperti ini ya ini orang-orang yang ya tujuannya masing-masing ya berbeda-beda. Di dalam bukunya Bante Panyawaro ya terdapat buku yang berjudul Bersahabat dengan Kehidupan. Ya, di sana dijelaskan ya tujuan-tujuan dari seseorang melakukan perbuatan baik. Ya, seseorang berbuat baik masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada orang berbuat baik supaya ya terlihat, supaya apa nama baiknya menyebar luas ya itu. Ya, kemudian ada orang yang berbuat baik supaya kehidupannya lancar. Ya kalau orang baik di mana-mana mungkin ya gampangannya satu mungkin ada apa namanya dewa yang melindungi. Ya kedua-duanya mungkin ketika seseorang melihat ada orang yang baik ya merasa bahwasanya ya dia pernah ditolong sehingga apa ya akan berbalik untuk melakukan kebaikan juga ya sehingga apa mau membantu sehingga ngapain aja ya hidupnya enak lancar gitu ya. Nah, kemudian ada orang berbuat baik supaya usahanya lancar. Nah, ini kalau di apa namanya perusahaan-perusahaan ya gimana supaya bawahannya apa namanya bisa nurut ya, bisa ngikutin ya juga sering ditolong oleh ya apa atasannya, oleh bos-bosnya begitu. Ya mungkin ketika lewat pinjaman atau lewat membantu ketika dia sedang sakit, menolong, memberikan obat dan lain sebagainya. Ya ada juga mungkin apa namanya ada bonus-bonus tertentu ya ketika hari-hari raya begitu. Nah, hal-hal ini yang membuat usahanya dia sendiri jadi lancar. Ya terlebih lagi supaya tidak sulit, kadang-kadang ada orang yang ya pokoknya kasih-kasih aja deh apa namanya beberapa apa rupiah gitu supaya apa? Ya supaya urusannya jadi lancar ya. Karena kadang-kadang urusan ini menjadi sulit gara-gara ya tidak ada ya uang pelicin. Ya, mudahnya begitu. Nah, ada orang yang berbuat baik supaya apa? Jabatannya meningkat. Wah, kalau ini di hal-hal politik ya banyak ya. Hal-hal politik ada di apa namanya? Ya banyaklah, banyak di lingkungan masyarakat yang ketika berbuat baik supaya apa? Jabatannya meningkat ya begitu. Nah, kemudian ada orang yang berbuat baik ya, supaya tidak memiliki banyak kesulitan. Ya, tidak banyak kesulitan. Itulah macam-macam dari seseorang berbuat baik. Nah, tetapi tujuan seseorang berbuat baik yang paling tinggi ya kalau dikatakan di bukunya Bante Sri Panyawaro ya adalah tujuannya untuk menjadikan dia sendiri menjadi orang baik. Ya, sesungguhnya tujuan terbaik dari seseorang melakukan perbuatan baik adalah dia sendiri ingin jadi orang baik. Sesungguhnya itu tujuan terbaiknya. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, nah, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, ya disebut orang baik, yaitu kalau banyak melakukan perbuatan baik. Ya, tidak ada cara lain, ya selain melakukan perbuatan baik akan disebut orang baik. Ya, meskipun kita memiliki nama yang tersebar luas, kalau nama kita apa namanya nama buruk saja, ya percuma. Ya, ada orang yang dikatakan baik-baik, tetapi dia tidak melakukan perbuatan baik, maka dia sendiri tidak bisa disebut orang baik. Ada orang yang dijelek-jelekin kayak apa, tapi kualitas seorang-orang yang dijelek-jelekin itu, dia kualitasnya baik. Dia mau bagaimanapun meskipun dijelek-jelekin kayak apa, dia tetap orang baik. Pengertian seperti ini sangat mudah dipahami, tetapi dalam prakteknya ketika kita sedang melakukan perbuatan baik, ya sangat sulit ya, sangat sulit ya apa namanya banyak hal yang membuat kita ini terkadang ya memiliki usaha, memiliki upaya yang tidak ada habis-habisnya ya. Bahkan kita ya seolah-olah ini sering kalah. Seperti halnya Anda datang ke dalam masalah ini ataupun
ya orang-orang yang mendengarkan ceramah-ceramah lewat lewat Instagram ataupun YouTube ya. Itu membutuhkan usaha. Ya bahkan seolah-olah sering kalah. Seperti halnya orang-orang yang ingin datang ke wihara. Nah, di hari-hari Minggu seperti ini kadang-kadang ada orang yang lebih tertarik untuk malas-malasan, untuk liburan, untuk ke mall, untuk ya ke tempat-tempat wisata lain sebagainya. Nah, ini lebih menggoda, lebih tertarik. Nah, ini rintangan-rintangan ketika seseorang ingin menjadi orang baik, salah satunya kalau mau ke wihara ya ini salah satunya malas-malasan lah, pengen happy-happy lah dan lain sebagainya. Mumpung hari Minggu ya. Mumpung hari Minggu Bante ya. Kalau hari-hari lainnya kan kerja ya, ya boleh, tapi yo tidak tiap minggu saja. Karena apa? Ya ketika umumnya ya maaf kata mungkin bisa dibilang orang yang masih memiliki keyakinan yang masih kurang kuat, bahkan mungkin bisa dibilang umat tradisi. Ya sembayangnya ini kadang-kadang hanya hari Minggu ketika datang ke wihara. Nah di rumah tidak sembayang, tidak meditasi dan lain sebagainya. Itu sehingga hari Minggu saja kalau tidak ke wihara yuk tidak sembayang, tidak meditasi, tidak baca parita, tidak mendengarkan uraian dhamma begitu dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu ini salah satu rintangan-rintangan yang didapatkan. Demikian pula ketika mau meditasi, ya. Rasa malas nanti sudah muncul duluan. Mau meditasi yang ingat nanti aduh pegel-pegel, ya. Nanti kok rasanya ngantuk, ya. Nanti ketika meditasi kok malah pikirannya kosong. Ada orang yang meditasi malah pikirannya kemana-mana sehingga apa? Kadang-kadang muncul kebencian, muncul dendam ya kepada orang lain dan lain sebagainya. Bahkan banyak permasalahan yang sudah sangat lama sekali ya pernah dilakukan ya teringat di ketika seseorang sedang latihan meditasi. Nah, hal-hal demikian kadang-kadang membuat orang ini jadi enggan dalam bermeditasi ya. Tetapi ini hanyalah sebagai rintangan. Ya kita sendiri makanya hendaknya ya melatih untuk menghilangkan itu semua. Nah kemudian ya kenapa kita kok sulit untuk melakukan perbuatan baik ya? Di sini dikatakan ya ketika melakukan perbuatan baik banyak kendala, banyak rintangan yang didapatkan. Ya, banyak kendala, banyak rintangan yang didapatkan. Ya, bahkan ya tadi seolah-olah kita ini sering kalah ya sama godaan-godaan sama rintangan-rintangan itu. Nah, kemudian di dalam bukunya Bante Sri Panyawaro yang disampaikan juga ya kita sulit berbuat baik karena kita punya bakat berbuat jahat. Anda punya bakat berbuat jahat? Ya? Ya. Mengapa dikatakan bakat ya? Nah, di sini karena seseorang yang melakukan perbuatan jahat tidak perlu belajar, tidak perlu berlatih, ya, tidak perlu dikasih contoh terlebih dahulu, ya. Dengan sendirinya seseorang sudah bakat untuk melakukan perbuatan jahat atau perbuatan buruk, begitu, ya. Nah, selain tidak diberikan contoh, tidak diberikan tidak perlu latihan, ya itu ya yang menandakan di mana kita ini disebut sebagai memiliki bakat berbuat jahat atau berbuat buruk. Walaupun ya sebagian orang bahkan sebagian besar orang ya. Jadi tidak sebagian kecil, jadi sebagian besar orang dan umumnya orang di masyarakat tahu apa? Ya taunya memang menurut buku ya dari kitab sucinya masing-masing. Dari semua keyakinan diajari tentang apa? Alam menderita di masa mendatang. Anda tahu tentang alam menderita di masa mendatang secara teori. Meskipun belum pernah berkunjung sendiri mungkin ya di kehidupan saat ini. Nah, selain itu juga ya, Anda juga tahu adanya larangan dari ya agama tadi. Ya, larangan dari agama tidak boleh. Ya, membunuh tidak boleh ya. Mengambil barang yang tidak diberikan ya, tidak boleh. Ini melanggar moralitas dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Nah, tetapi ya masih ada yang lainnya. Ada juga ancaman dari masyarakat.
Ya, ketika membunuh, ya kalau membunuh orang itu ya bisa nanti diadili ya, dan lain sebagainya. Bisa kalau masih di rumah itu sendiri bisa digebukin sama orang-orang sekitar begitu. Nah, kemudian juga ada apa namanya? Hukum dari negara. Ya, seseorang yang melakukan perbuatan buruk tertentu baik membunuh ya, mencuri, berzina ya, berbohong ataupun minum minuman keras itu semuanya laku di hukum negara ya. Laku untuk dihukum ya. Laku untuk dihukum untuk bahkan bisa dipidana sehingga apa? Ya, masuk penjara. Ya, masuk penjara. Namun demikian ya, hal-hal itu kita tahu ya. Adanya alam menderita di masa mendatang, adanya ancaman dari masyarakat, adanya larangan agama, larangan hukum negara ya. Kita tahu. Tapi apa? Ya perbuatan buruk masih tetap aja terjadi, tetap aja dilakukan oleh manusia. Sehingga apa? Tidak jerak. Ya sesungguhnya kita hendaknya ya harus mempraktekkan apa yang dikatakan ya para bijaksana. Ya kalau kita belajar dalam suta-suta ya kita bisa mengikuti acuannya adalah suta-suta, khotbah-khotbah Sang Buddha begitu. Ya. Contoh-contohnya apa Bante yang dikatakan menjadi orang-orang buruk ya, perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, kalau Anda sesungguhnya banyak tahu lah. Anda sendiri tahu kok kalau itu perbuatan buruk, itu perbuatan baik kok. Ya. Nah, di sini di dalam bukunya Bante Sri Panyawaro juga menyampaikan ya seperti halnya membunuh ya. Ini tanpa latihan udah bisa orang ya. Menyiksa makhluk lain. Nah, ini tanpa latihan, tanpa diberi contoh udah pinter ya. Itu. Ya, menginginkan milik orang lain. Ya, materi-materi milik orang lain baik berupa barang mati, ya, benda mati ataupun barang yang hidup. Karena apa? Milik orang lain ini tidak hanya uang, tidak hanya emas, mobil, motor. Nah, istrinya orang juga diinginin ini sama aja. Menginginkan milik orang lain. Ya sama. Suami orang juga demikian. Maka sekarang kan banyak tuh istilah-istilah apa? Ya pelakor. Tapi hanya seperti itu. Ini sama. Artinya apa? Menginginkan barang milik orang lain. Ya, ini kan perbuatan buruk juga, perbuatan jahat yang tanpa diberi contoh, tanpa latihan. Sudah bisa otomatis. Manusia itu seperti itu. Ya, nah, kita akui seperti itu. Ya umumnya apa namanya perumah tangga ya, karena para biku kan nggak beristri, ya beda. Nah, demikian pula para biku ya barang-barangnya kalau dikasih sama umat ya ada yang pawarana baru udah punya. Kalau enggak yuk nggak punya apa-apa, coba aja dikasih kan begitu. Nah kemudian ya seperti hanya berbohong, menipu, marah-marah, dendam ya, memfitnah, sombong, egois ya. Nah, ini semuanya dilakukan tanpa harus latihan, tanpa perlu belajar, tanpa perlu dikasih contoh. Itu. Nah, dan sebenarnya masih banyak sifat-sifat buruk yang kita miliki yang sebenarnya kita ini sepatutnya apa? Ya menghilangkan, ya menghilangkan. Ada juga tuh di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 juga. Ya itu ada 4 jenis usaha, ya ada 4 padana, ya ada usaha untuk ya mencegah perbuatan buruk yang belum muncul supaya tidak muncul. Ini jenis usaha yang pertama. Kedua, ada orang yang apa namanya mencegah apa namanya bukan mengikis perbuatan buruk yang sudah kita miliki supaya ya dihilangkan. Kalau tadi kan apa namanya yang belum ada supaya tidak ada. Dan ini yang sudah ada dikikis. Nah, kemudian jenis orang ketiga, ada orang yang berusaha ya, mengembangkan atau memunculkan perbuatan baik yang belum muncul, yang belum ada. Jadi apapun yang baik-baik, ya, perbuatan-perbuatan baik yang belum ada, ya kita upayakan, ya kita usahakan, begitu. Dan keempat, ya ada usaha untuk ya mempertahankan apa yang sudah menjadi hal-hal baik, kegiatan-kegiatan baik, perbuatan-perbuatan baik yang kita miliki. Jadi apa? Ada mencegah, ada mengikis, ada memunculkan, dan ada mempertahankan. Nah, itu. Nah, satu mencegah supaya tidak muncul perbuatan buruk. Kedua,
mengikis ya perbuatan buruk yang sudah ada supaya hilang. Ya, ketiga, ya mengembangkan atau memunculkan perbuatan baik yang belum ada, supaya menjadi, bisa dibilang menjadi kebiasaan. Dan keempat, ya ini supaya seseorang ini mempertahankan sifat-sifat baik atau perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan. Nah, itu 4 jenis orang. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari semuanya, ya, kita tidak bisa menghilangkan ya perbuatan buruk yang kita miliki ini hanya dari mendengarkan ceramah dhamma seperti ini. Sebenarnya tidak bisa hilang, ya. Dengan membaca buku dhamma tidak bisa hilang. Ya. Terus gimana bantu supaya hilang? Nah, ini kan supaya menginspirasi dengan uraian dhamma ini. Sehingga apa? Ya Ibu Bapak sendiri yang harus mempraktekkan. Ya, seperti hanya di dalam Dhammapada, ya, Magga Waga. Sang Buddha pernah menyampaikan, ya, engkau sendirilah yang harus mempraktekkan. Para tathagata hanya sebagai penunjuk jalan. Ya, simpelnya, Sang Buddha ini hanya sebagai penunjuk jalan. Ya, maka engkau sendiri yang harus praktek. Yang kau di sini siapa? Ya para bhikkhu lah, perumah tangga lah. Ya siapa saja yang mau mempraktekkan ajaran dari beliau. Ya. Nah, bahkan ada juga ada orang yang di dalam Dhammapada menyampaikan suci tidak suci, berbuat buruk atau perbuatan baik, ya semua itu ya dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, Anda bisa buka dalam Attawagga. Sang Buddha sudah menyampaikan seperti itu, bahwasanya ya Sang Buddha hanya sebagai penunjuk jalan. Ya, engkau sendiri yang harus mempraktekkan. Ya, jadi sangat tepat sekali bahwasanya kita ketika ingin menghilangkan perbuatan buruk, ya tidak cukup dari hanya mendengarkan uraian dhamma atau membaca buku saja. Kita sendiri harus praktek. Seperti halnya kita sudah, ya mungkin maaf kata, mungkin saya pribadi gitu. Mungkin secara teori meditasi sudah tahu. Banyak lebih tahunya lah dibandingkan perumah tangga begitu. Seandainya saja begitu. Tetapi kalau kita tidak praktek, kalau saya tidak praktek, apakah punya manfaat? Ya, ya manfaatnya ya makin ya pengetahuannya saja yang lebih. Tapi secara spiritual, secara batin ya masih jauh. Nah, kalah dengan orang yang mungkin hanya taunya tentang meta cinta kasih gitu. Dalam kehidupan sehari-hari ingin mengasihi makhluk lain, ya mencintai makhluk lain secara universal, bukan karena kemelekatan begitu. Demikian pula ketika meditasi, ya yang direnungkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini malah lebih bermanfaat meskipun hanya tahu tentang meta, tentang cinta kasih, dibandingkan orang yang banyak teori tapi tidak mempraktekkan, ya tidak memiliki hasil. Nah, itulah cara seseorang ya ketika memiliki perbuatan buruk untuk dihilangkan, dan macam-macam perbuatan buruk yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Ya kita semualah umumnya. Untuk menghilangkan hal-hal ini ya Ibu Bapak, ya ada udah banyak cara yang bisa dilakukan sesungguhnya. Dari cara yang paling mudah, paling sedikit, ya maksudnya paling paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, ini ada cara untuk menghilangkan ya bakat-bakat dari perbuatan buruk yang kita miliki. Begitu. Ya di sini saya akan menyampaikan tentang ya Pandita Sutta, bagian dari Anguttara Nikaya kelompok 3, ya Tika Nipata. Nah, seperti halnya tadi yang saya kutip di depan tadi ya, ada 3 hal ya yang disarankan oleh para bijaksana, disarankan oleh orang-orang baik. Ya, ini kalau disebut sebagai sapurisa panyati, hal-hal yang sepatutnya dilakukan, sepatutnya dipraktekkan. Nah, ini ada di dalam Dhammawibhaga. Tapi kalau dalam Anguttara Nikaya sebutnya sebagai ya Pandita Sutta, ya para bijaksana, ya sutta tentang kebijaksanaan begitu. Ya, di sini ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu apa? Berdana. Kemudian kedua, pabaja atau meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ketiga, merawat bapak dan ibu, yang merawat orang tua, begitu. Nah, 3 hal ini yang akan ya saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya akan
bacakan sekilas ya surahnya. Ya. Para biku, ada 3 hal ini yang ditetapkan oleh para bijaksana, ditetapkan oleh orang-orang baik. Apakah ketiga hal itu? Ya, para biku, memberi ditetapkan oleh para bijaksana, ditetapkan oleh orang-orang baik. Para biku, meninggalkan keduniawian, ditetapkan oleh para bijaksana, ditetapkan oleh orang-orang baik. Ya. Merawat ibu dan ayah, oh para biku, seseorang ditetapkan oleh para bijaksana, ditetapkan oleh orang-orang baik. Inilah ketiga hal itu yang ditetapkan oleh para bijaksana, ditetapkan oleh orang-orang baik. Orang-orang baik menetapkan perbuatan memberi, tidak membahayakan, pengendalian diri dan menjinakkan diri, pelayanan kepada ibu dan ayah, dan kepada para pengikut kehidupan spiritual yang damai. Ini mengarahkan para petapa ya, para samana. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang harus dikejar oleh para bijaksana. Ya. Seseorang mulia yang memiliki penglihatan pergi ke dunia yang menguntungkan. Ya, artinya apa? Ya kita yang mempraktekkan dengan sungguh-sungguh ketiga hal ini, ya bisa mengondisikan ya kelahiran di alam mendatang yang lebih baik apa? Ya, alam surga. Nah, apalagi alam surga di ajaran Sang Buddha ini banyak. Mengapa? Ya tadi seperti video sebelumnya yang dibikin, karena ya seseorang dalam melakukan perbuatan baik ini banyak macam, banyak jenisnya begitu. Sehingga ya bisa dibilang surganya banyak. Ya, Ibu Bapak saudara-saudari semuanya, ya kita masuk pada poin pertama ya. Di mana di sini yang poin pertama adalah dana. Dana para ibu bapak, saudara-saudari semuanya ya di bahasa Indonesianya itu adalah sebagai perbuatan memberi ya. Memberi ya, pelepasan, kerelaan ya gitu. Nah, di sini ketika seseorang berlatih untuk memberi ya, berdana ya, membantu, menolong dan lain sebagainya, ini dikatakan sebagai perbuatan baik yang paling awal, sebagai perkembangan spiritual yang paling awal. Mengapa Ibu Bapak? Ya karena perbuatan baik memberi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh siapa saja, kapanpun, dimanapun sebenarnya. Gitu. Jangankan kita yang sebagai manusia, binatang saja memiliki kemauan untuk memberi. Ya minimal kepada anaknya. Coba kalau seandainya binatang ya tidak ada keinginan untuk memberi meskipun kepada anaknya, mungkin ketika habis melahirkan induknya akan memakan anaknya ya, tidak mau menyusui, tidak mau mencarikan makan dan lain sebagainya. Begitu. Pernah saya suatu ketika melihat suatu video ya di mana video itu sangat mengharukan, di mana para rumah tangga manusia, maksudnya orang tua begitu ya mempraktekkan hal ini ya. Nah video ini di situ yang menggambarkan seekor anjing ya, induk anjing yang memiliki kurang lebih memiliki 6 ekor anak ya, 6 ekor anak anjing, ada 6 ya. Nah induknya ini ya di situ diperlihatkan hanya yang betinanya saja, ya pejantannya tidak. Jadi anak-anak anjing ini ya ditaruh di dalam kandang, di dalam kurungan seperti itu. Nah induknya ditaruh di luar begitu. Ya sepengetahuannya yang memiliki anjing itu ya ingatnya kan kalau masih bayi anjing, maksudnya masih kecil-kecil gitu kan hanya bisa menyusui. Ya, maksudnya hanya minum susu. Nah, tapi yang dikasih makan jadinya hanya induknya saja. Nah, tetapi yang dilakukan oleh si induk anjing ini malah melakukan hal yang lain, yaitu apa? Ya, membuka itunya kandangnya itu, membuka kandangnya, membuka sangkarnya itu, ya supaya apa? Supaya anak-anaknya itu bisa keluar dan makan. Ya, sehingga apa? Makanannya sudah disediakan oleh yang pemilik anjing ini ya, yang banyak, ada snack anjing dan ada dagingnya juga. Semuanya dihabisin oleh anak-anaknya. Nah,
Induk anjingnya hanya bisa melihat wadah yang kosong karena sudah habis. Itu. Nah, ini mencerminkan kebanyakan orang tua juga melakukan hal yang sama. Di mana banyak orang tua yang kadang-kadang kalau ya mungkin saja gitu ya, orang yang kekurangan ya hidupnya tidak begitu berkecukupan, yaitu apa? Ya, ketika dia sendiri belum makan, ya belum minum, belum merasakan apa namanya yang sepatutnya dirasakan, ya baik dari kelaparan atau kehausan tadi, belum sempat menikmati, ya sudah dinikmati atau dirasakan oleh anak-anaknya. Nah, ini seekor anjing saja bisa seperti ini. Demikian pula orang tua. Begitu. Banyak berkorban untuk anaknya. Itu. Saya aja melihat video itu ketika melihat anjing itu memiliki keinginan untuk berbagi dengan anaknya, merasa terharu. Oh, begitu ya kalau jadi orang tua ya. Begitu. Induknya sendiri sedang kelaparan, malah dikasih ke anak-anaknya. Gitu. Nah, sehingga apa? Anjing saja sudah begitu, apalagi manusia. Ya, yang dikatakan mempunyai akal dan pikiran gitu. Hendaknya lebih jauh lagi cara berpikirnya dibandingkan seekor anak anjing begitu. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari semuanya ya, kembali pada tema pada apa namanya? Poin ini yaitu ya, ketika kita hendak memberi ini adalah latihan perbuatan baik yang paling awal. Ya, latihan perkembangan spiritual yang paling awal. Nah, tetapi Ibu Bapak saudara sekalian, ya meskipun ini bisa dikatakan perbuatan baik yang paling mudah, tapi bagi sebagian orang sulit untuk memberi, sulit untuk berbagi, sulit untuk menolong, membantu dan lain sebagainya. Mengapa? Karena bakat seseorang ini umumnya ya, ada sifat serakah. Jadi seberapapun Anda memiliki harta materi, kalau Anda memiliki keserakahan yang kuat, yang besar, ya memberi meskipun berapa rupiah ribu aja, ya nggak bisa. Karena apa? Ya kasihan, ya untuk mau dikasihkan ke orang lain, ke makhluk lain, ya kasihan. Karena apa? Keserakahannya kan kuat. Seolah-olah dia merasa selalu kurang dan begitu. Ya, bahkan dikatakan ketika seseorang mau memberi, ya ini tidak memandang seberapa banyak kita memiliki materi. Karena memberi di sini tidak ada yang mentarget. Kamu memberi, maaf kata, kalau seandainya datang ke wihara, ditarget, kalau mau datang ke wihara harus berdana sekian puluh ribu. Nah, tidak harus. Anda datang nggak, maksudnya Anda datang ke wihara, ya berdana tidak berdana, ya silakan. Ya, kan tidak ada aturannya begitu, gitu. Nah, tapi bagi orang-orang yang memiliki apa namanya keserakahan yang kuat, merasa selalu kurang, ya ketika memberi hanya berapa ribu saja, ya sulit. Sulit karena apa? Bakat orang apa umumnya ya itu adalah ya bakat ingin ya selalu serakah, ya ingin mendapat, ya kikir dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika mau memberi ini sangat sulit. Ya, maka dari itu ya dengan latihan maka akan terbiasa memberi sedikit demi sedikit, ya, akan menjadi kebiasaan. Ya di sini dikatakan ya ketika kita memberi sedikit demi sedikit ini akan ya mengikis ya, seperti hanya tadi jenis orang keberapa tuh? Jenis kedua kalau mengikis ya. Jenis orang kedua di dalam anggota nikaya. Mengikis apa? Keserakahan dan kekikiran. Ya. Maka seseorang harus selalu terbiasa memberi. Nah, seseorang yang baru pertama kali memberi, yang baru awal-awal memberi, ini umumnya sangat perhitungan sekali. Ya, memberi sekian gitu. Kadang-kadang, kebanyakan enggak ya? Kalau mau memberi sedikit, agak malu dengan sebelahnya gitu. Nah, sehingga apa? Ya masih perhitungan, intinya begitu. Masih perhitungan ketika memberi. Ada kalanya kadang-kadang sudah memberi, kadang-kadang menyesal di belakang. Aduh, kebanyakan yang saya kasih. Itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya hal-hal seperti ini yang perlu dihilangkan. Ya kita kalau sudah berbuat baik, sudah memberi, ya sudah gitu. Ya sudah, nggak perlu dipikirkan lagi, nggak perlu ada hal-hal yang lainnya, ada unek-unek yang lainnya. Nah, yang awalnya perhitungan nih di awal-awal ya, kalau dia praktek spiritualnya ini terus maju, terus meningkat, maka nanti apa namanya tujuan dari memberinya itu akan sedikit demi sedikit akan lebih halus lagi.
ya akan lebih maju. Supaya apa? Satu, mungkin supaya nama baiknya menyebar kemana-mana. Supaya apa? Jabatannya meningkat. Supaya apa? Ya, supaya kehidupan rumah tangganya ini harmonis. Supaya apa? Usahanya tidak hancur, begitu. Nah, ini tujuan memberi yang lebih halus lagi. Ini sebenarnya sudah sudah meningkat lagi sebenarnya. Ya. Kemudian ada yang berbuat baik supaya apa? Nanti ketika meninggal bisa masuk surga. Ini tujuannya sudah lebih halus lagi. Tapi ada tujuan yang lebih tinggi lagi, lebih halus lagi, dan lebih baik lagi. Ya, yang paling tinggi lah bisa dikatakan seperti itu. Yaitu ketika memberi, membantu, menolong ya atau berdana ya bisa dikatakan seperti itu. Ya, tujuannya adalah apa? Ya, tujuannya untuk mengikis kekikiran tadi, ya. Mengikis kekikiran, terbebas dari keterikatan, ya. Terbebas dari keterikatan atau kemelekatan. Untuk mengikis keterikatan itu, ya ini akan berpengaruh pada kejiwaan, kepada batin kita, pada spiritual kita. Ya, sehingga apa? Nanti ya ketika kita hendak apa Bante? Hendak pindah alam. Hendak pindah alam ya dikatakan seperti itu. Ya. Ini akan mudah melepas. Sehingga apa? Ya tenang. Ketika meninggal tenang. Karena apa? Sudah dilepaskan semua. Karena sudah terbiasa dengan latihan memberi, membantu, menolong. Nah, apalagi ini kalau muncul ketika hendak pindah alam, hendak meninggal begitu ya bahasa mudahnya. Nah, ini akan teringat, dan kalau teringat pernah membantu, menolong ya dan lain sebagainya. Kalau ini menjadi nimita, gambaran-gambaran batin ketika hendak meninggal, ya maka seseorang ya akan menjadi ya hidupnya atau mengondisikan kelahiran di alam yang lebih baik, ya di alam bahagia lah, mudahnya seperti itu. Nah, ini manfaat dari memberi dan macam-macam dari seseorang ya, bertujuan ketika memberi begitu. Ya. Kemudian poin kedua, ya. Poin kedua yaitu pabaja, ya. Pabaja yaitu latihan menjalani kehidupan tanpa rumah, ya. Nah, sesungguhnya ibu bapak saudara-saudari semuanya, ketika sedang latihan pabaja seperti itu, ya sebenarnya ya seperti hanya kita lah, seperti hanya saya begitu. Nah, ketika sedang latihan seperti itu sebenarnya sedang latihan mengendalikan cara berpikir, cara berucap dan cara bertindak. Sehingga apa? Ya cara berpikirnya kalau sudah menjadi pabacita, jadi samana, ya sebisa mungkin ya harus yang lebih baik dibandingkan perumah tangga. Cara berucapnya juga demikian, jangan kasar, ya tidak diperkenankan berbohong, memfitnah dan lain sebagainya yang berkenaan dengan ucapan. Apalagi kalau ketemu umat, bantunya kalau ceramah kasar, ngomongnya maki-maki, ini ya tidak sesuai. Ya, mungkin kalau Anda melihat kadang-kadang, ya maaf kata begitu. Ada tokoh-tokoh agama yang ngomongnya ini ketika ceramah kasar, ya maklumin saja. Itu bukan agamanya dia yang mengajarkan begitu, tapi orangnya sendiri yang seperti itu. Itu personal ya, bukan ajaran, tapi itu personalnya memang begitu. Jadi tidak usah membenci. Ya kita cukup ya kasihan melihat orang-orang seperti itu. Sebagai acuan, sebagai pedoman, sebagai contoh kok seperti itu. Itu. Maka sebagai pabacita tidak bagus kalau seperti itu. Ya. Kemudian juga ya menjadi pabacita ini sedang berlatih mengendalikan perbuatan. Ya perbuatannya juga tanpa kekerasan, tanpa menyiksa, apalagi membunuh. Nah, ini kalau melihat mengacu pada sila Patimokkha atau Patimokkha-nya para biku, moralitasnya para biku, kalau membunuh yang dibunuh adalah manusia, wah ini otomatis seseorang sudah tidak menjadi biku lagi, ya. Otomatis membunuh, berbuat asusila, ya mencuri, dan mengaku-ngaku sudah mencapai kesucian atau memiliki kesaktian, nah ini otomatis. Kalau 4 hal ini dilakukan, otomatis dia bukan biku lagi. Ya, maka harus hati-hati kalau sudah menjadi pabacita. Karena apa? Ya menjadi pabacita ini adalah latihan untuk mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari semuanya, yang menjadi pabacita ini ya
mengendalikannya ini termanifestasi dari ya moralitas yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda kan sebagai perumah tangga menjalankan Pancasila Buddhis, 5 latihan moralitas. Nah, kalau Atasila ini ya menjalankan 8 latihan moralitas ditambah ya berbagai macam peraturan yang lainnya yang kurang lebih sampai 75 juga. Ya. Nah, kemudian Samanera mempraktekkan 10 pokok latihan moralitas. Ditambah ya latihan-latihan moralitas yang lainnya lagi. Yang itu kurang lebih juga 75 ya. Nah, kemudian para biku ya mempraktekkan 227 sila atau sila patimokkha yang kita sering sebut itu. Sila patimokkha. Nah, kalau bikuni itu 311 ya. 311 lebih banyak. Ya karena ya biasalah kebutuhannya para perempuannya kan ya lebih banyak juga. Moralitasnya juga lebih banyak juga. Yang dijaga juga lebih banyak. Ya, lebih banyak juga begitu. Nah, sehingga ya inilah apa namanya cara mengendalikan yang termanifestasi dari ya moralitas tadi gitu. Ya. Itu ketika menjadi pabajita. Nah, Ibu Bapak nanti juga bisa buka. Bisa buka apa? Nah, bisa buka dalam Digha Nikaya. Ya, di dalam Digha Nikaya Sang Buddha menyampaikan ya, yang bernama sutanya itu adalah Samanya Pala Sutta. Nah, Sang Buddha menjelaskan ya, kehidupan pabajita itu seperti apa? Ya. Selain menjelaskan apa kehidupan pabajita seperti apa, juga menjelaskan manfaat-manfaat yang langsung didapatkan sebagai pabajita apa. Gitu. Dan kehidupan setelah meninggal, ya pabajita itu akan seperti apa, ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Ya manfaat yang dirasakan umumnya, yang saat ini langsung dirasakan ketika seseorang menjadi pabajita, yaitu apa? Dihormati. Iya, menjadi pabajita itu dihormati. Ya. Makanya ibu bapak ketemu Bante, Samanera ataupun Atasila ini, apa yang dilakukan pertama kali kalau ketemu? Yo anjali, ya namo budaya. Kadang-kadang kalau udah datang ke ruang tamu atau di dhammasala seperti ini, tidak segan-segan ibu bapak ini melakukan apa? Namaskara atau sujud kepada para biku atau samanera. Ya, ini manfaat yang langsung didapatkan ketika menjadi pabajita. Ya, dihormati tanpa memandang status. Ya, ibu bapak tidak berpikir kalau saya dulu sebelum menjadi biku nih apa namanya keluarganya seperti apa, orang tua saya kerjanya apa, saya dulu kerjanya apa, tidak berpikir seperti itu. Yang penting sekarang saya sudah jadi biku, ya ibu bapak menghormat, ya seperti itu. Nah, jadi dihormatin langsung ini manfaat yang pertama. Kedua, bebas dari perbudakan. Ini kalau di zaman Sang Buddha ini bebas dari perbudakan. Yang awalnya mungkin jadi pelayan kerajaan, ya terbebas ketika sudah jadi biku, ya sudah tidak menjadi budak lagi. Bahkan raja sendiri tunduk. Di situ kan dijelaskan ada Raja Ajata I. Raja Ajata I saja, ya seharusnya ketika dia sudah jadi biku ya akan ya, menghormat, ya menyokong kebutuhan hidupnya. Itu. Nah ini pada manfaat yang lainnya lagi, ya ini juga dicukupi kebutuhan hidupnya. Jadi 4 kebutuhan pokok ini, ya 4 kebutuhan pokok para biku, para samana, para petapa, ini disokong semuanya oleh ya perumah tangga, ya oleh perumah tangga. Nah ini. Jadi manfaat yang dirasakan menjadi pabajita dari yang paling rendah, menengah, dan yang paling tinggi ini ada. Nanti Anda bisa buka lebih jelasnya di dalam Samanya Pala Sutta, Digha Nikaya, Sutta nomor 2. Ya, di sana dijelaskan. Nah, itu manfaat yang apa namanya? Yang rendah tadi ya itu. Ya, apa? Dihormati, dicukupi kebutuhan hidupnya, ya, dijamin keselamatannya, ya, dijamin apa? Keamanannya dan lain sebagainya. Ini manfaat yang rendah. Ya, manfaat yang menengah apa? Ya, indrianya ini bisa terkendali. Ya, bikunya ini kalau hidupnya di wihara terus juga jadinya apa? Indrianya terkendali, ya. Mata, telinga, ya, hidung, ya, lidah, kulit, sentuhan ya dan pikirannya ya. Ini terkendali begitu. Beda dengan perumah tangga. Selain itu juga bantainya juga bisa apa? Ya menjadi pabajita ini bisa ya praktek moralitasnya ini lebih sempurna. Karena apa? Ya terkondisi hanya di wihara saja
nggak pernah pergi kemana-mana. Ya, jadi apa yang dilakukan ya terbatas. Dari berpikir, berucap, bertindaknya terbatas. Ya, hanya di lingkup wihara saja. Nah, sehingga apa? Ya bisa dikatakan latihan moralitasnya ini lebih sempurna, lebih murni dibandingkan para berumah tangga. Ini manfaat yang menengah. Manfaat yang paling tinggi bantainya apa? Bisa meditasi, ya. Pabajitanya bisa meditasi, ya. Syukur-syukur bisa mencapai ketenangan tertentu, ya. Artinya apa? Mencapai konsentrasi tertentu itu adalah jana-jana, ya, mencapai jana. Ya. Sehingga apa? Ya, bantainya bisa memiliki ketenangan. Selain itu juga, ya, kalau di kehidupan Sang Buddha, ya, di kehidupan sekarang juga kalau masih ada yang mempraktekkan, masih dipraktekkan dan mencapai begitu, ya dikatakan ya memiliki kesaktian. Nah, kemudian juga ya, manfaat yang paling tinggi lainnya adalah ya pabajita atau samananya itu ya bisa mencapai kesucian. Ya, ini manfaat yang paling tinggi menjadi pabajita. Nah, ibu bapak juga patut untuk belajar, berlatih. Ya, kalau para perempuan ya latihan menjadi atasilani. Ya, kalau biku, ya, kalau berumah tangga laki-laki, upasaka, ya latihan jadi samanera. Nah, apalagi kalau sekarang, ya kalau laki-laki ini bisa latihan pabajita sebagai biku, ya ini 2 minggu. Jadi biku 2 minggu ini udah bisa. Jadi jangan takut, ya syukur-syukur bisa terus ya. Syukur-syukur bisa terus kecanduan. Wah, selamanya dah saya jadi biku gitu. Nah, tapi kalau tidak kuat ya cukup 2 minggu ya dikasih batasan boleh. Dan sekarang sudah ada tampungannya ya begitu. Nah, inilah manfaat-manfaat dari menjalankan kehidupan pabajita. Hal lainnya lagi ya pada yaitu ketika menjadi pabajita ya seseorang ini bisa merasakan puas. Ibu bapak sudah memiliki kepuasan belum? Hah? Sudah puas? Ya minimal sudah latihan lah. Puas dengan apa? Ya 4 kebutuhan pokok. Puas dengan tempat tinggal yang seadanya saat ini. Cukup puas. Karena tujuannya apa? Ya untuk tidur. Nah, kalau kita capek tidur di mana saja bisa. Ya, gitu. Nah, cukup puas ya. Dengan makanan yang seadanya. Para pabajita kan begitu. Ya, umat ngasih apa ke bikunya kalau itu bukan ya maaf kata makanan minuman yang menyebabkan ketagihan, ya bantainya bisa saja makan atau tidak mengakibatkan alergi, ya bantainya akan makan. Apa yang ada ya itu yang dimakan dari pemberian umat. Merasa puas dengan makanan yang ada. Para bantainya juga para pabajita lah gitu ya. Para pabajitanya ini berlatih puas untuk apa? Berlatih puas dengan ya obat-obatan yang ada seadanya. Bahkan kalau apa namanya kasarnya, secara sakleknya, secara apa kaku, ya. Kalau tidak ada obat-obatan seperti halnya sekarang, ya para pabajita, ya kalau di Winaya Biku itu obat-obatan yang paling ini sekali adalah apa? Air kencingnya sendiri. Coba Anda kalau cari tahu di ilmu kedokteran, manfaat-manfaat dari air kencing itu sendiri, air seni itu. Nah, itu. Jadi kalau tidak punya dana, tidak ada yang apa namanya pawarana, ya itu bisa menjadi alternatif. Bahkan kehidupan saat ini, ya para biku ada yang mempraktekkan yang seperti itu. Ya, manfaat seperti itu. Bahkan perumah tangga juga demikian. Bahkan saya di tempat kelahiran saya ada apa namanya mitos. Ketika seseorang bintitan, ya bintitan atau timbilan, itu bintitannya atau timbilannya itu dikasih air seninya sendiri, air kencingnya sendiri, maka akan cepat sembuh. Dan itu sudah dipraktekkan juga dan nyatanya ya sembuh di tempat saya itu. Nah, ada umat wihara Tanah Putih kemarin belum lama juga ada yang bintitan. Juga demikian, saya anjurkan coba dikasih air seninya sendiri. Iya, dia berterima kasih sekali karena dia sebelumnya ketawa dengar saya ngasih begituan. Ya, nah, coba dikasih air seni, orangnya malah ketawa. Ya, dikira saya bercanda begitu. Nah, ketika dikasih beneran ya langsung seketika maksudnya cepet gitu loh sembuhnya, cepet. Itu. Nah, ini puas dengan obat-obatan. Demikian pula puas dengan pakaian yang seadanya.
Ya kalau Anda melihat para biku jubahnya sudah pudar-pudar, ya wajar. Selama jubahnya belum rusak, belum robek begitu, ya maka para biku, para pabacita ini akan terus pakai begitu. Akan terus pakai karena apa? Tujuannya hanya untuk melindungi badan supaya tidak kena dingin, kena terlalu panas atau dingin tadi, atau kena serangga dan lain sebagainya. Tujuannya ya itu saja. Untuk menutupi hal-hal yang membuat malu ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya puas dengan pakaian yang seperti itu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah merawat ibu dan ayah. Ya, merawat ibu dan ayah. Ini disarankan oleh para bijaksana. Disarankan oleh orang-orang baik. Ya sebelum membahas poin yang terakhir ini, ya tadi saya sampaikan, dan di atas tadi dengan praktek 3 hal ini bisa mengondisikan lahir di alam surga. Nah, bahkan kalau saya kasih penambahan, ya dengan praktek hal ini, 3 hal ini bisa seseorang mencapai kesucian. Apa? Karena di sini ada pabacita. Kalau latihannya serius, sungguh-sungguh bisa mencapai kesucian, begitu. Ya, apalagi kalau latihannya serius, begitu. Nah, sekarang masuk poin yang terakhir yaitu merawat ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak di sini ya sepatutnya sebagai anak ya kita hendaknya merawat ibu dan bapak. Ya demikian pula saya meskipun sebagai seorang biku sering ngabarin ya gimana kabar saya seperti apa. Nah, dengan dengar kabar seperti itu orang tua udah senang ya, udah senang. Nah, lebih-lebih lagi ya kita sebagai para biku ini mengarahkan ya orang tuanya ini supaya memiliki sifat-sifat baik. Ya, seperti halnya yang awalnya mungkin tidak terbiasa berdana, tidak memiliki keyakinan, ya, tidak memiliki moralitas, tidak bijaksana. Nah, para biku ini mesti kalau telepon pasti ya ibu bapak coba latihan berdana, coba latihan mendengarkan dhamma, coba latihan lain-lain banyak gitu. Gitu. Nah, ini para biku seperti itu cara merawatnya. Ya beda dengan rumah tangga. Rumah tangga yang hidupnya di rumah begitu ya, kalau hidupnya bareng ya bisa menyokong makanan, minuman, tempat tinggal, obat-obatan, ya, pakaian, ya, itu disokong oleh anak-anaknya. Ini sepatutnya dilakukan. Ya bahkan ya kayak ya di dalam salah satu sutta dalam anggota Nikaya juga ya Sabrahmaka Sutta yang Sang Buddha menyampaikan ya bahwasanya ya para biku ya rumah tangga itu hidup bersama Dewa Brahma. Apabila orang tua di dalam rumah itu dihormati, ya, disokong kehidupannya oleh anak-anaknya. Maka kalau ibu bapak ya yang masih punya orang tua dan mau menyokong ya orang tuanya, maka ibu bapak sesungguhnya sedang hidup bersama Dewa Brahma. Ya, ya Sang Buddha mau memberikan perumpamaan atau persamaan orang tua ini sama dengan ya Dewa Brahma yang keluhurannya itu kalau kita lihat dalam 31 alam kehidupan, wah ini tingkatannya tinggi ya. Dewa Brahma ini tingkatannya tinggi. Ya, Sang Buddha juga menyampaikan ketika seseorang menghormati dan menyokong orang tuanya di dalam rumah, dia juga seolah-olah sedang hidup bersama ya guru pertama, guru awal. Ya ini bisa kita berlogikakan bahwasanya ya yang melatih kita untuk ngomong, melatih kita untuk memperkenalkan ya dunia di sekitarnya ya. Ini adalah orang tua, begitu. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan perumpamaan ya kita hidup bersama dengan guru pertama, guru awal, begitu. Ya, kalau kita ya di rumah itu sedang ya menghormati dan mencukupi kebutuhan orang tua, itu. Kemudian Sang Buddha juga memberikan perumpamaan bahwasanya ya orang tua ini adalah orang yang uh, yang pantas dan patut untuk dihormati, ahunea. Ya, apabila orang tua ya yang tinggal di rumah itu ya disokong, dicukupi, dihormati oleh anak-anaknya. Nah, jadi tidak hanya para biku, para samanera tasilani, para orang-orang tua yang lainnya lagi ya, yang mungkin tokoh agama, lintas agama atau tokoh masyarakat atau pejabat, tidak harus itu. Nah, jadi orang yang patut dihormati ya, orang yang patut dihormati, orang pantas dihormati dan harus dihormati adalah ya orang tua.
Ya, ini sesungguhnya orang tua kalau di rumah ya adalah orang yang ya paling terhormat sesungguhnya begitu. Ya. Nah, inilah ketiga hal ini yang sepatutnya kita hendaknya praktekkan. Supaya apa? Supaya menghilangkan bakat-bakat dari ya perbuatan buruk yang kita miliki. Ya, kalau contohnya tadi, ya yang terakhir, poin terakhir, ya kalau kita menghormati, menyokong kehidupan orang tua, ya apabila orang tuanya ini menasehati hal-hal yang baik tentunya, dia akan nurut. Nah, sehingga akan nurut, ya jadi hal-hal buruk yang mungkin saja kalau tidak dikasih tahu atau tidak dinasehati bisa dilakukan, ya kalau dinasehati oleh orang tuanya karena nurut, ya bisa saja ditunda atau bahkan ditinggalkan, tidak lagi dilakukan. Gitu. Nah, ini manfaat-manfaat ya dari tiga hal yang saya sampaikan ya yang berguna untuk ya mengikis atau menghilangkan bakat-bakat dari perbuatan buruk yang ya sudah mendarah daging di dalam tubuh kita atau jasmani kita atau batin kita lah, batin kita. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dijadikan renungan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.